Ya, berikutnya kita akan melakukan pemrograman Arduino untuk membaca encoder. Kita bisa menggunakan library encoder yang tersedia secara gratis. Teman-teman bisa mendownload library ini di tautan deskripsi video yang saya berikan di bawah ya. Silahkan di-download dan kita bisa lihat programnya. Kalau setelah di-download teman-teman bisa install dengan cara memilih menu SCAD, kemudian pilih include library, kemudian silahkan menekan tombol add zip library, kemudian silahkan dibuka dengan menggunakan open ya, tombol open, dipilih pada folder yang teman-teman taruh lokasi file download untuk library ini ya. Nanti silahkan dicari dengan menggunakan add zip library ya, menu SCAD add bintang titik zip library ya. Maka nanti kalau sudah dipilih maka akan muncul tulisan library edit ya, pesannya akan muncul library encoder sudah ditambahkan. Apabila sudah ditambahkan, teman-teman bisa ambil example-nya, buka file, kemudian pilih pada example, kemudian cari nama tulisan encoder ya. Di sini ada tulisan encoder, pilih yang basic ya, pilih yang basic, kita copy saja, kita tempatkan pada program yang sudah kita buat untuk kontrol BBM. Jadi programnya seperti ini, yang perlu di copy adalah ini, instruksi include encoder H. Ini kita copy, ini saya buat kanan kiri saja supaya gampang memindahkannya. Jadi untuk programnya example dari encoder kita tempatkan di sisi kanan seperti ini, sedangkan program yang untuk LabVIEW untuk kontrol BBM dan pembacaan encoder kita tempatkan di kiri ya. Mula-mula kita ambil dulu instruksi include encoder H, ini saya tekan Ctrl C, kita taruh di baris pertama seperti ini. Kemudian kita ambil nama objek ini jadi encoder ENC 5,6 ini untuk menempatkan sensor encoder di kaki 56 ya. Kita copy, kita taruh di bawah include encoder ini instruksi encoder ENC 5,6. Jadi ENC ini adalah objek untuk penugasan fungsi encoder. Kita ganti kaki 56 ini menjadi 2 dan 3. Jadi kita menggunakan kaki 2 dan 3 untuk menerima input encoder dari motor ya. Jadi motor itu pulsa encodernya di E2 dan E1. Kita bisa lihat di rangkaian video sini. E1, E2 ini adalah pulsa A dan B untuk encoder, kita tempatkan di kaki D2 dan D3 ya. Oke, berikutnya kita tambahkan di sini pembacaan atau read-nya ya. Pembacaannya ada di sini. Ada tulisan ini long out position, kita copy saja ya. Di sini kita taruh long out position, ini kita ganti variabel out position, kita ganti dengan variabel A. Kemudian kita copy semua, kita tempatkan di void loop, atau ini langsung saja di copy dengan void loopnya. Jadi void loopnya kita gunakan untuk mengirimkan data encoder ya. Out position, variabel out position kita ganti dengan huruf A ya. Kita ganti dengan huruf A. Sedangkan variabel new position kita ganti dengan huruf B ya, supaya lebih simple untuk programnya ya, supaya tidak terlalu terlihat panjang. Kita buat dengan variabel yang mudah ditulis, yaitu A untuk out position dan B untuk new position ya. Di sini nanti akan mengirimkan data ke LabVIEW, dari Arduino ke LabVIEW, data pembacaan encoder ya. Dan program ini untuk memastikan bahwa apabila data encoder tidak berubah maka tidak dilakukan pengiriman. Hanya dikirimkan apabila berubah nilai encodernya ya. Jadi nanti akan dikirimkan, apabila tidak berubah sama dengan yang sebelumnya maka tidak terjadi pengiriman data. Oke, programnya hanya seperti ini. Kita bisa compile, ini saya save, kita tekan tombol verify.
Ya, kompilasi berhasil dilakukan. Sebelum kita menjalankan program LabVIEW, membuat program LabVIEW-nya, kita pastikan dengan serial monitor bahwa data dari Arduino bisa dikirimkan dengan baik ya. Data encoder dari Arduino bisa terkirim dengan baik. Oke, ini saya buka serial monitornya. Ini saya masih menggunakan COM6 dan kita juga jalankan Proteusnya ya, kita buat persisian supaya lebih mudah. Di sini terlihat nilai dari encoder masih 0 karena belum kita putar. Ya, ini saya perbesar gambarnya motor. Ini saya buat berputar ke JW ya dengan nilai 100,0, maka terlihat PWM-nya, maka terlihat encodernya bertambah ya dengan tanda positif. Karena berputar searah jarum jam maka encodernya bertambah. Kalau saya putar berlawanan jarum jam maka nilai pulsa encodernya akan berkurang nilainya ya. Ini saya buat nilainya 0,100 saya kirimkan, maka ini akan berputar JJW ya. Maka di sini terlihat nanti ketika dia berputar berlawanan nilai encodernya akan berkurang ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa tampilan serial monitor bisa menerima data dari Arduino ya, dan juga bisa mengirim data untuk menggerakkan motor dan bisa menerima data dari sensor encoder. Maka kita gantikan serial monitor dengan program di LabVIEW ya. Kita harus matikan dulu serial monitor ini ya, kita tutup juga, kita stop dulu Proteusnya, kemudian kita buka program di LabVIEW. Kita nanti ingin buat seperti ini tampilannya ya. Jadi di sini terlihat grafik pertama adalah grafik tampilan encoder, grafik kedua adalah grafik PWM ya. Ini saya jalankan, apakah bisa berjalan seperti serial monitor tadi ya. Ini teman-teman bisa lihat, mula-mula saya nolkan dulu saja ya. Ini saya nolkan ya, atau saya stop dulu, saya refresh, saya buat agar grafiknya bersih dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih data operation, kemudian pilih clear chart ya. Clear chart itu adalah diagram ya. Data operation, kita clear chart. Oke, sudah, kita coba jalankan sekarang. Proteusnya kita stop dulu, kita jalankan, dan berikutnya baru kita jalankan LabVIEW-nya ya. Ya, ini saya jalankan. Ya, terlihat bahwa semuanya masih 0 ya. Kemudian saya naikkan untuk PWM. Ya, ternyata di sini ada permasalahan. Teman-teman bisa melihat di grafik encoder tidak ada data yang diterima ya, data masih kosong. Dan motor juga tidak berputar ketika saya mengirimkan 100. Bahkan nggak saya mengirimkan 255, motor juga tidak berputar. Saya mengirimkan minus 255, motor juga tidak berputar JJW. Dan encoder juga datanya masih kosong ya. Lalu mengapa bisa seperti ini ya? Mari kita lihat program dari LabVIEW dulu. Ini saya stop. Kita lihat blok diagramnya. Ada 3 konfigurasi yang bisa kita buat di komunikasi serial, yaitu yang pertama ini yang saya terapkan pada program LabVIEW saya ini, yaitu VisaRed disusun setelah VisaRead ya. Kelemahan dari konfigurasi pertama ini adalah VisaRed tidak dijalankan apabila VisaRead belum mendapat data. Ya, jadi saat ini yang terjadi adalah VisaRead itu tidak mendapat data karena di Arduino dibuat programnya apabila data encoder tidak berubah, maka Arduino tidak mengirimkan data encoder ke LabVIEW. Jadi data encoder masih 0 ya. Jadi kalau belum berubah tidak ada data yang dikirimkan dari Arduino ke LabVIEW. Padahal untuk mengubah encoder
diperlukan VisaWrite yang mengirimkan data dari LabVIEW ke Arduino. Dan ini membuat ya saling menunggu dan saling mengunci. VisaWrite tidak mendapat data karena tidak ada perubahan data, sedangkan VisaWrite tidak bisa mengirim data karena VisaWrite ditempatkan setelah VisaRead. Ya, jadi kasusnya seperti itu. Kenapa nilai encoder itu kosong? Ya, karena tidak ada data yang terkirim dari Arduino ke LabVIEW. Sementara itu VisaWrite yang digunakan untuk mengubah nilai encodernya itu tidak bisa jalan, ya. Kemudian kalau kita tempatkan VisaWrite sebelum VisaRead, bagaimana gitu ya? Ini bisa dilakukan ya, dan kita bisa ngatur VisaWrite. Hanya masalahnya untuk cara ini aksi kontrol itu dilakukan sebelum ada pembacaan sensor. Jadi kontrolnya akan bekerja tanpa arahan dari sensor ya. Ini tidak bisa diterapkan kalau kita mau menggunakan PID ya. PID itu membutuhkan nilai sensor dulu, baru nanti dibandingkan dengan nilai target set point-nya. Kalau keduanya sama ya sudah, kontrolnya tidak usah dijalankan. Tapi kalau ada selisih barulah kontrol diaktifkan gitu ya. Jadi untuk konfigurasi kedua ini tidak tepat diterapkan untuk kontrol PID. Berikutnya yang konfigurasi ketiga ya. Di sini VisaRead dan VisaWrite dijalankan secara paralel. LabVIEW memungkinkan untuk ikon-ikon di blok diagram difungsikan secara paralel. Hanya saja dalam kasus ini ketika saya terapkan cara ini, VisaRead menjadi dominan ya. Karena apa? Ketika terjadi perubahan data dan itu karena berubah terus, dia akan selalu mengirimkan data, Arduino selalu mengirimkan data, sehingga VisaWrite tidak direspon ya oleh Arduino. Jadi Arduino hanya fokus mengirimkan data ke VisaRead karena ada perubahan data encoder. Sedangkan untuk VisaWrite itu VisaWrite dirubah, Arduino tetap mengirimkan data terus ke VisaRead karena terjadi perubahan nilai encodernya. Sehingga VisaWrite data yang dikirimkan dari LabVIEW ke Arduino itu tidak sempat direspon ya. Jadi ketiga konfigurasi ini memiliki keunikan masing-masing. Terus bagaimana cara mengatasinya supaya VisaRead ini bisa membaca? Jadi kita tetap memilih konfigurasi pertama. Hanya saja kita harus mengubah program di Arduino sehingga tidak mengirimkan data hanya ketika terjadi perubahan data. Tetapi kita buat agar data di Arduino selalu dikirimkan secara periodik. Ya, untuk itu kita buka program Arduino-nya. Kita akan lakukan pengubahan pada program pengiriman data encoder ini. Di sini data encoder hanya dikirimkan apabila nilai encodernya berubah. Supaya bisa diterima di VisaRead ya, kita akan buat agar pengiriman data ini dilakukan secara periodik. Kita lihat dulu nilai waktu di sini. Teman-teman lihat di sini angka 50, berarti di LabVIEW ini setiap 50 mili-detik akan dijalankan ya, program yang ada di while loop ini akan dijalankan. Sehingga sebaiknya di program Arduino itu pengiriman data dilakukan secara periodik dengan waktu 50 mili-detik. Kita akan menggunakan fungsi milis sebagai pengganti delay ya, karena kalau menggunakan delay itu membuat instruksi yang lain tidak berjalan ya, setelah 50 mili-detik baru dijalankan instruksi yang lain. Maka supaya semua instruksi tetap bisa dijalankan ya, dan juga nilai waktu tetap diaktifkan ya, nilai timernya tetap diaktifkan, kita menggunakan fungsi milis ya. Jadi di sini caranya bagaimana? Kita tambahkan fungsi milis di sini. Kita buat agar fungsi milis ini kita bandingkan dengan A. Jadi A di sini kita gunakan sebagai variabel nilai waktu, digunakan untuk mengisi nilai waktu, dan kita lihat apakah nilainya sudah lebih besar dari 50 ya. Apabila nilainya lebih besar dari 50, silahkan nilai A ini diupdate dengan fungsi milis yang sekarang ya. Dan kemudian silahkan mengirimkan nilai dari encoder ya, yaitu variabel B. Jadi variabel A kita gunakan sebagai penampung nilai waktu. Karena milis ini akan bertambah setiap mili detik,
jadi bertambah 1 setiap milidetik, maka dalam waktu 1 jam bisa mencapai 3.600 kali 1000 ya, 3.600.000. Itu baru 1 jam, belum 1 hari ya. Maka tipe data untuk variabel A ini kita harus buat menjadi tipe data unsigned long ya, untuk menampung data yang cukup besar ya. Kita menggunakan variabel unsigned long, yaitu sebuah tipe data 4 byte yang tidak memiliki tanda negatif ya, jadi cukup besar kapasitasnya. Kita mulai dari angka 0. Jadi ketika nilai A masih 0, milisnya sudah berjalan. Ketika milis sudah lebih dari 50, maka akan dilakukan eksekusi program di bawah ini ya. Kemudian variabel A diupdate menjadi nilai milis sekarang, dan nilai variabel B akan dikirimkan ya. Jadi dengan program ini membuat pengiriman data dari Arduino ke LabVIEW, yaitu pengiriman data encoder, akan dijalankan secara periodik setiap 50 milidetik sekali ya. Kita buktikan, kita compile. Ya, sudah selesai dan compiling. Kemudian kita akan buktikan ya. Kita akan coba kita jalankan program kontrol PWM ini dengan encoder. Ya, kita jalankan dulu rangkaian Proteus-nya. Kita run, kita play, kemudian kita buka program LabVIEW-nya. Di sini kita menggunakan kontrol PWM encoder. Kita buat COM-nya berpasangan, kita pilih COM 6 dan COM 5, dan kita lihat di sini encodernya sudah muncul angkanya ya. Di sini 0 angka encodernya. Jadi saya perbesar gambar motornya, dan kita bisa lakukan pengaturan di kontrol PWM motor encoder ini. Kita buat PWM-nya di angka 100. Maka di sini terlihat encodernya bertambah ya. Terlihat encodernya bertambah, dan ya motornya berputar ya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kemudian kita buat 255 agar bisa maksimum ya. Maka di sini terlihat penambahan encoder. Kemudian kita buat PWM-nya ke minus 255. Maka di sini nanti nilai encodernya akan berkurang ya, akan menjadi minus. Ya, kita lihat bahwa nilai encoder bisa terbaca dengan menggunakan pengiriman data secara periodik ya. Setiap 50 milidetik sekali dilakukan pengiriman data. Oke, jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa nilai encoder bisa terbaca, dan nilai PWM yang kita kirimkan dari LabVIEW ke Arduino juga bisa mengubah kecepatan motornya ya. Jadi di sini pengaturan motor bisa kita lakukan. Ya, baik. Lalu bagaimana cara membuat programnya? Kita akan lakukan pemrogramannya. Supaya lebih mudah membuat programnya, kita akan menggunakan program kontrol PWM. Ya, program ini sudah saya jelaskan cara pembuatannya di video bagian pertama. Teman-teman bisa mendownload program ini, dan juga di deskripsi video ini saya lampirkan tautannya, dan kita akan menambahkan program ini supaya bisa membaca encoder ya. Untuk melihat programnya, silahkan teman-teman menekan Ctrl T. Maka di sini akan muncul dua jendela berdampingan. Jendela yang di sisi kiri ini adalah tampilan front panel yang digunakan untuk menampilkan objek ke pengguna. Sedangkan tampilan yang di sisi kanan ini adalah blok diagram yang digunakan untuk membuat programnya. Sehingga ketika kita ingin bisa membaca encoder, kita tambahkan fungsi VisaRead. Jadi VisaRead ini adalah fungsi untuk mengirimkan data ke Arduino, dari LabVIEW ke Arduino. Maka untuk data dari Arduino agar bisa dibaca dan ditampilkan datanya di LabVIEW, kita gunakan VisaRead ya. VisaRead kita tempatkan di garis data ini. Jadi kita klik kanan garis data ini, kita pilih Insert, kita pilih Visa Palette, kita pilih VisaRead. Garis data ini perlu kita sambungkan, kita hubungkan, karena konsep pemrograman pada LabVIEW adalah menggunakan aliran data.
Untuk garis data error ini belum terhubung, maka kita hapus dulu garis data errornya, kemudian kita sisipkan ke input dari VisaRead dan outputnya kita hubungkan ke VisaWrite. Dengan membuat garis data seperti ini, maka programnya akan berjalan secara berurutan, yaitu mulai dari VisaRead, ya. Pertama-tama VisaRead akan dijalankan, barulah VisaWrite. Dan ini akan dijalankan terus-menerus karena ditempatkan di dalam program while loop, ya. Jadi itu programnya. Dan di sini ada Visa Configure Serial Port. Ini pertama-tama dilakukan, ya, sebelum VisaRead, ya. Karena apa? Ini adalah sumber garis data yang pertama. Dan tentunya Podcom akan dimulai dulu, ya. Podcom akan dijalankan dulu, baru kemudian Visa Configure Serial Port, kemudian berlanjut ke VisaRead, dan barulah VisaWrite, ya. Dan ini akan dijalankan terus-menerus, khususnya yang di dalam kotak while loop ini, VisaRead dan VisaWrite akan dijalankan terus-menerus hingga tombol stop ditekan. Begitu tombol stop ditekan, maka akan dilanjutkan dengan Visa Close. Ya, itu adalah konsep pemrograman pada LabVIEW yang menggunakan aliran data. Agar VisaRead ini bisa membaca data dari encoder, kita harus memasukkan nilai inputnya. Jadi byte count ini perlu diberi nilai. Pada video saya sebelumnya yang pernah saya buat, input byte count saya ambilkan dari fungsi byte_add_port. Ternyata ini merupakan hal yang menyebabkan error, ya, masalah di pembacaan data. Ya, kalau teman-teman ingin melihat seperti apa sih yang saya maksudkan error, ini saya tes, saya gunakan program yang sama dengan program yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu di program ini, ya, saya menggunakan byte_add_port pada program ini. Maka nanti akan terlihat ada errornya, ya. Coba ini saya tunjukkan. Jadi fungsi byte_add_port ini sebenarnya untuk apa? Ini untuk membaca jumlah data yang ada di port serial. Jadi fungsi ini bisa menghasilkan nilai berapa banyak data yang ada di port serial. Dan ini saya hubungkan ke input byte count. Ketika nilainya data itu jumlahnya lebih dari 0, maka ini true, ya, tanda terminal case selector ini akan mendapat nilai true. Kalau ada data berarti dia lebih dari 0 datanya, jumlah byte-nya, maka silahkan melakukan eksekusi ini. Silahkan melakukan instruksi di dalam kotak true ini. Di sini akan dilakukan pembacaan dan data akan ditampilkan di kotak encoder ini, ya. Kalau misalnya data di port itu kurang dari 0, ya, datanya sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka nilainya menjadi false, ya, karena datanya tidak lebih dari 0, maka dia akan mengeksekusi kotak yang false ini. Dan di kotak false ini tidak dilakukan pembacaan. Kenapa? Karena tidak ada data di port. Ya, di port serial tidak ada data, maka tidak perlu mengambil datanya, tidak perlu dibaca, gitu, ya. Dengan cara ini sebenarnya efektif karena apa? VisaRead hanya membaca data kalau ada data di port serial. Kalau tidak ada data di port serial, ya tidak usah dibaca. Tapi kenyataannya pada prakteknya kalau saya jalankan, ya, teman-teman bisa lihat ini kalau saya jalankan, saya play, saya run, kemudian LabVIEW yang program yang tadi saya jalankan, jadi program ini saya jalankan, front panelnya ada di sini, front panelnya. Kalau saya memasukkan nilai PWM 100, teman-teman bisa lihat encodernya memang membaca, tetapi sewaktu-waktu dia bernilai 0, ya. Jadi ketika angkanya tiba-tiba di kotak encoder ini bisa hilang, ya, datanya kosong, ya. Jadi ketika kita jalankan encoder itu harusnya bernilai tambah terus karena PWM-nya saya buat di angka 100. Jadi kalau di Proteusnya seperti ini, dia berputar terus, ya, berputar terus. Ternyata di LabVIEW ketika saya menggunakan byte_add_port itu menjadi 0, ya. Jadi sudah naik tiba-tiba jadi 0. Jadi bentuknya grafik menjadi tidak karuan, ya, tidak bagus, ya, tidak lancar seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di encoder ini, kotak encoder tiba-tiba menghilang datanya.
Isi input bytecount Visarid dengan nilai konstan. Jangan menggunakan byte-addPort. Mengapa? Karena dengan byte-addPort, sekalipun sudah diberi struktur case yang membuat Visarid hanya membaca ketika jumlah data di port lebih dari 0, ternyata tetap tidak bisa sepenuhnya menghilangkan data kosong yang membuat Visarid menampilkan data 0. Jadi karena Visarid itu betul-betul tergantung pada input bytecount, begitu byte-addPort bernilai 0, langsung Visarid juga mengambil data 0 byte, ya, tidak lagi mengambil data yang harusnya ada 10 byte misalnya, karena byte-addPort pas saat itu membacanya masih 0, ya, data yang 10 byte itu menjadi tidak terbaca, ya, karena yang dibaca Visarid ya hanya 0, ya. Oke, kemudian caranya bagaimana untuk mengatasi hal ini, ya, yang membuat data kosong ini? Hilangkan byte-addPort. Ya, jadi dari video saya yang pernah saya buat 6 tahun yang lalu itu saya salah, ya. Jadi harusnya tidak pakai byte-addPort. Jadi silahkan menghilangkan byte-addPort, tetapi langsung isi saja nilai input bytecount dengan nilai konstan yang cukup besar, yang melebihi jumlah taksiran data yang mau dibaca, gitu ya. Misal kita ingin mengambil data encoder antara nilai minus 10.000 sampai dengan 10.000. Maka buat nilai bytecount itu minimal 6 ditambah 2. Jangan sampai kurang, ya. Minimal 6 plus 2 ini adalah data yang paling kecil yang harus kita masukkan di bytecount. Dari mana angka 6? Jadi angka 6 ini kita hitung dari angka minus 10.000 ini. Setiap karakter di sini itu dihitung 1 byte. Jadi minus ini adalah 1 byte, angka 1 di sini 1 byte, jadi sudah 2. Kemudian ada angka 0 sebanyak 4, ini adalah 4 byte. Jadi ini total adalah 6 byte, ya. Kemudian dari mana angka 2? Angka 2 ini karena kita menggunakan instruksi di Arduino itu menggunakan instruksi serial print learn, di mana akhiran ln ini menghasilkan karakter 2 buah, yaitu karakter CR. Karakter CR itu adalah carrier return, dan karakter NL. NL itu adalah new line, ya. Dua karakter ini dihitung 2 byte. Ya. Jadi untuk angka encoder minus 10.000 sampai dengan 10.000, nilai input bytecount-nya harus diisi paling kecil adalah angka 8. Jadi jangan sampai memberi angka 6. Berilah angka 10 boleh. Malah 100 juga boleh, ya. 1000 juga enggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai kurang dari 8, ya. Jadi jangan sampai kurang dari 8. Bagaimana kalau 100 tapi ternyata datanya yang diambil hanya 8 byte? Mengapa kok Visarid bisa mengetahui yang diambil hanya 8 byte saja, padahal kita memberi nilai input bytecount-nya 100? Ternyata ini sudah diatur di Visa Configure, di mana secara otomatis, secara default, fungsi Visa ini akan bisa melihat akhir data itu apa, gitu ya. Apakah data itu sudah berakhir, sudah dikirimkan komplit, gitu ya, dikirimkan secara lengkap. Kalau sudah, ya sudah, tidak perlu mengambil sebanyak nilai pada input bytecount. Ini diatur di sini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat di Visa Configure, di program di LabVIEW, di sini ada 3 kaki yang paling atas ini, ya. Di sini defaultnya enable termination char dalam kurung T. T itu adalah true. Jadi di kaki yang ketiga dari kiri itu, yang kaki atas itu, Visa Configure itu mengaktifkan termination karakter diaktifkan, ya, dideteksi. Ya, jadi termination karakter ini secara default adalah true. Dan apa sih karakter yang dijadikan tanda? Itu adalah yang kaki tengah. Jadi di LabVIEW menggunakan karakter LF atau new line. Ya, LF itu line fit, ya, line fit. Kemudian 0XA itu adalah sama seperti NL, ya, new line. Jadi pasangannya adalah CR, carrier return ditambah new line, itu adalah karakter enter, ya, karakter enter. Jadi di sini LabVIEW sudah menggunakan pendeteksian akhiran data. Jadi ketika kita memasukkan angka 100 di bytecount, kalau datanya yang 8 byte itu sudah diakhiri dengan karakter new line atau karakter LF, maka ya sudah, yang diambil hanya 8 byte itu, ya, tidak perlu mengambil angka
harus 100 byte ya. Jadi dengan cara ini maka VisaRead betul-betul mengambil data secara lengkap ya, tidak terpotong dan juga tidak mengambil data kosong ya. Jadi ini cara untuk menggunakan VisaRead. Jadi karena sudah secara default diatur ya tanda karakter new line atau LF ini sebagai akhiran data. Dan kalau kita menggunakan instruksi serial printlen pada Arduino, maka LabVIEW akan otomatis tahu, oh ini datanya sudah selesai ya, datanya sudah berakhir, datanya sudah komplit. Jadi di sini saya menggunakan angka konstan 10, saya langsung masukkan ke byte count, maka hasilnya akan berbeda dengan kalau kita menggunakan byte add pod ya. Ini saya tunjukkan. Kalau ini saya jalankan, ini saya tadi pakai COM6, saya cek dulu apakah yang tadi sudah saya matikan. Oh ini sudah mati ya, ini yang pakai add pod, pakai byte add pod, ini sudah saya matikan. Kalau saya menggunakan langsung nilai konstan tanpa byte add pod, teman-teman bisa lihat kalau saya jalankan, nah ini nilainya bisa mulus, tidak terputus-putus, tidak kembali ke nol ya. Jadi kalau langsung angka dimasukkan ke input byte count-nya di VisaRead dengan angka konstan dimasukkan, maka hasil datanya mulus ya. Sebaliknya, nah ini teman-teman lihat ini mulai melambat ya. Nah, ini mulai melambat karena saya menggunakan angka 0 PWM-nya. Kontrol PWM-nya saya buat 0, jadi dia stop PWM-nya. Ya, tapi ini sudah mulus, tidak data encoder tidak terputus-putus ke angka 0. Ini kalau saya stop, saya ulangi lagi untuk program yang menggunakan byte add pod ya. Ini program byte add pod ini saya jalankan, kemudian saya perlihatkan front panelnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat muncul angka 0, kembali lagi ke atas, kemudian putus lagi ke angka 0 nanti ya, tiba-tiba menghilang. Nah, ini menghilang datanya ya. Jadi karena apa? Karena byte add pod kurang cepat ya, kurang cepat untuk mendeteksi byte sehingga muncul data yang tidak karuan. Sebaliknya kalau kita menggunakan nilai langsung ya seperti yang ada di sini, ini saya menggunakan nilai langsung, saya beri angka 10, maka hasilnya jadi lebih mulus ya. Jadi hasilnya tidak lagi, nah ini di saat awal memang jadi 0 lagi, tetapi setelah itu dia tidak bolak-balik ke 0 ya. Sebaliknya kalau pakai byte add pod sempat mendeteksi 0 sehingga VisaRead juga mengambil data 0 byte ya, menghasilkan data kosong. Ya, jadi itu teman-teman, pastikan tidak menggunakan byte add pod. Saya stop dulu, Proteus juga saya stop. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita tadi sudah membuat program VisaRead, kita masukkan. Ya, jadi di sini sebaiknya kita langsung menggunakan angka saja. Kita isi 10 boleh, isi 100 juga boleh. Ini saya isi 100 supaya kelihatan. Ini saya sapu. VisaRead-nya saya isi 100 ya, tidak masalah. Ya, mau diisi berapapun, 1000 pun tidak masalah. Yang diambil datanya adalah data dengan akhiran. Kalau sudah berakhir dengan akhiran new line, maka data itu dianggap sudah lengkap. Jadi tidak mengambil semuanya betul-betul 100 gitu, 100 byte bukan ya. Di sini kemudian saya tambahkan read buffer. Read buffer ini saya klik, saya create indikator. Ya, jadi read buffer ini akan menampilkan data encodernya. Ya, data encoder tapi ini masih dalam bentuk teks. Kalau kita ingin menampilkan grafiknya, kita harus ubah tag ini menjadi data tipe numerik. Caranya bagaimana? Kita ambil di kategori string, kita klik kanan, kita pilih kategori string, kita kemudian pilih number string conversion, kemudian pilih decimal string to number. Ya, kita ambil ini saya beri label supaya kelihatan. Kemudian kita hubungkan decimal stringnya ini dengan garis datanya. Kemudian di output number ini kita hubungkan dengan grafik. Grafiknya ini saja di copy, grafik PWM. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Ya, kita beri nama grafik encoder. Ya, kita beri nama grafik encoder. Kita hubungkan garis datanya dengan output number. Oke, selesai. Jadi pembacaan encoder hanya seperti ini saja ya. Jadi teman-teman bisa lihat programnya cukup mudah. Ini saya buat persisian lagi. Ini read buffernya saya tempatkan di samping potcom ya. Kontrol PWM-nya ini saya beri nama kontrol PWM dan monitor encoder ya, seperti itu. Oke, saya simpan dengan nama yang lain supaya kontrol PWM-nya
tidak tertimpa ya. Jadi saya beri nama kontrol PWM dan monitor encoder. Ya. Di sini kita bisa lihat hasilnya ya. Encodernya ada di sini. Saya buat encodernya ini menggunakan aksis Y-nya itu, sumbu Y-nya auto scale ya, supaya tidak terbatas dengan 255 tetapi mengikuti nilai encodernya. Jadi ini kita klik kanan, kita auto scale Y. Jadi dia nanti akan berubah mengikuti nilai dari encodernya. Oke, saya jalankan Proteusnya. Ini saya jalankan Proteusnya. Kemudian di program yang barusan saya buat, kontrol PWM encoder dan show front panel, yang ini betul. Ini saya jalankan, ini outcome-nya saya isi COM6, saya run. Kemudian saya lihat Proteusnya. Nah, ini masih 0 ya, masih 0. Saya buat agar nilainya PWM 255, maka motornya berputar ya. Teman-teman bisa lihat encodernya ya, encodernya naik ya, encodernya naik dan tidak terpotong-potong ya, tidak terputus-putus dengan angka 0. Kalau kita menggunakan byte output itu akan tidak stabil, tiba-tiba 0 ya, karena yang dibaca oleh Visari tiba-tiba angkanya input byte count-nya 0 ya, maka data kosong yang muncul. Tapi kalau langsung kita beri nilai jumlah byte-nya dengan nilai konstan, maka hasilnya mulus grafiknya. Kalau ini saya buat nilainya minus 255, ini nanti nilai encodernya akan turun ya, akan berkurang. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pembacaan monitoring encoder cukup mudah. Kita juga dapat menampilkan data kecepatan ya. Jadi kalau kontrol PWM ini sebenarnya bukan data kecepatan. Nah, terus bagaimana cara menampilkan data kecepatan dari motor? Kita bisa dapatkan dari data encoder ini. Ya, data encoder ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai kecepatan dari motor ini. Ya, caranya seperti apa? Ini saya tekan tombol stop dulu. Ya, saya ingin agar grafik encoder ini warnanya adalah biru. Ya, jadi caranya bagaimana? Kita klik kanan, kita pilih properties. Kemudian kita atur di tab plot, ya kita pilih plot. Kemudian kita ganti namanya tidak PWM tapi encoder. Kemudian kita ganti warnanya, tidak warna hijau tapi warna biru ya, warna blue seperti ini. Kita gunakan warna blue. Ya, seperti ini ya. Jadi warna biru untuk encoder, kita klik OK. Nah, sekarang warnanya sudah biru. Kemudian untuk menghitung kecepatan, ini saya matikan dulu Proteusnya. Di sini saya juga menuliskan panduan untuk menghitung nilai kecepatan. Cara menghitung nilai kecepatan dari motor, biasanya kecepatan motor itu dihitung dengan satuan RPM. RPM itu adalah putaran per menit. Nah, yang kita tadi sudah temukan adalah jumlah pulsa encoder ya. Jumlah pulsa encoder ini kita ketahui dan sudah kita tampilkan grafiknya. Kemudian kita di video bagian pertama saya sudah membuat agar satu pulsa itu 1 derajat. Ya, jadi kalau saya ingin tahu satu putaran, itu saya bisa menentukan bahwa dalam satu kali putaran itu jumlah pulsa yang dibutuhkan adalah 360 derajat. Untuk mengatur ini, kalau teman-teman lupa di video bagian pertama, saya mengaturnya menggunakan properties dari motor ini. Pulse per revolution ini silahkan teman-teman isi dengan angka 90 ya. Dari hasil percobaan ketika saya memberi angka 90, itu kalau saya beri pulsa 360 jumlahnya, itu putaran dari motor ini betul-betul satu putaran penuh ya. Jadi ternyata angka ini harus dikalikan 4 supaya bisa menghasilkan 360. Jadi supaya bisa 360 pulsa untuk menghasilkan satu putaran, teman-teman silahkan isi pulse per revolution ini dengan angka 90 ya. Setelah itu kita lanjutkan perhitungannya. Jadi di sini jumlah pulsa encoder dibagi 360 ini akan menghasilkan putaran. Ya, berapa banyak putaran kita bisa dapatkan dengan
menghitung menggunakan rumus ini. Ya, dibagi 360 maka menghasilkan putaran. Ya, ini bukan satu, maaf, ini jumlah putaran. Ya, jumlah putaran hitung dari X dibagi 360. Kemudian dalam 1 menit itu adalah sama dengan 60 detik. Berarti kalau dijadikan milidetik harus kita kali 1000. Jadi 1 menit itu sama dengan 60.000 milidetik. Maka nilai RPM bisa kita peroleh dengan membuat putarannya adalah X per 3660 dibagi dengan 50 milisecond. Kenapa 50 milisecond? Ya, jadi di sini saya tadi lupa untuk menjelaskan ya. Jadi saya memilih 50 milidetik. Di program yang saya buat tadi masih jedanya masih 100 milidetik ya. Jadi di sini harusnya, jadi ini program yang kita buat sebelumnya ini menggunakan 100 ya. Padahal encoder yang ada di Arduino programnya, jadi teman-teman bisa lihat program Arduino-nya, ini menggunakan 50 jedanya. Setiap 50 milidetik dilakukan pengiriman data. Maka supaya sinkron ini kita ganti angka 50. Kemudian teman-teman silahkan mengganti wait ms ini, kita replace dengan menggunakan fungsi timing palette, pilih yang wait until next ms multiple ya. Kenapa menggunakan ini? Kenapa tidak menggunakan wait ms? Ya, jadi di sini ada di internet ya perbedaan antara wait ms function dan wait until next ms multiple function. Ini di webnya National Instrument dikatakan bahwa kalau wait until next ms multiple ini sifatnya absolut, selalu dimulai dari angka 0. Jadi ketika tombol start ditekan, wait until next ms multiple ini selalu menghitung nilainya itu berdasarkan titik startnya itu berdasarkan nilai 0 detik, 0 milidetik, begitu ya. Baliknya kalau wait ms itu menambahkan, sifatnya relatif terhadap saat tombol start ditekan. Jadi saat tombol start ditekan untuk wait ms dia selalu menambahkan nilainya dengan input yang diberikan. Katakanlah wait ms diisi 100, maka kalau saat di start dia mulai dari 50 milidetik, maka untuk periode berikutnya wait ms akan hidup setelah 150. Berikutnya baru 250 hidup lagi, menunda waktunya kemudian menjalankan lagi programnya. Ya, seperti itu. Sebaliknya kalau wait until next ms multiple mulainya dari angka 0 ya, startnya selalu dari angka 0 detik. Ketika startnya dimulai saat 50, diabaikan. Dia akan selalu berdasarkan titik absolutnya, mutlak gitu ya. Jadi dia dengan menggunakan fungsi wait until next ms multiple ini, program akan dijalankan selalu tepat pada kerangka waktu 0. Ya, mulai dari start dari 0. Dengan menggunakan wait until next ms multiple ini, kita bisa meyakinkan atau bisa menjamin bahwa keseluruhan program itu bisa berjalan pada titik start 0 ya. Jadi ini memudahkan untuk sinkronisasi. Sebaliknya untuk wait ms ini karena sifatnya relatif terhadap nilai start awal, maka ada kemungkinan untuk program yang lain tidak sinkron ya, tidak bisa mengikuti nilai waktu yang sama. Nah, kita sekarang tambahkan fungsi untuk bisa membuat RPM-nya ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Kita masukkan saja nilai dari X ya. X ini diperoleh dari mana? Kita bisa mendapatkan nilai X ini dengan melihat jumlah pulsa dari encoder per 50 milidetik. Mulai dari saat ini ke saat sebelumnya ya. Jadi bagaimana cara mengambil nilai encoder ini? Kita gunakan yang namanya shift register. Klik pada dinding while loop ini, kemudian kita pilih add shift register. Kita isi dulu dengan angka awal untuk shift register ini dengan angka 0. Ya, ini adalah data shift register. Kita hubungkan dengan data grafik encoder ini. Ya, kita ambilkan output dari grafik encoder ini, kita isikan ke shift register yang di sisi kanan ini. Shift register ini akan berisi nilai encoder. Kemudian untuk mendapatkan selisih encoder saat ini dengan data encoder sebelumnya, kita tinggal tarik encoder di sisi kiri ini sehingga muncul dua terminal shift register. Kita hubungkan nilai awalnya dengan angka 0 yang sama. Jadi di sini ada dua terminal shift register.
shift register yang atas itu adalah data yang sekarang. Sedangkan shift register yang bawah ini adalah data sebelumnya, ya. Maka untuk mendapatkan data sekarang dengan data sebelumnya, berapa banyak pulsa yang ada selama 50 milidetik tentunya, kita gunakan operasi pengurangan, ya. Kita gunakan subtract, ikon subtract kita tempatkan di sini. Kita hubungkan input yang di atas dengan terminal yang di atas ini, ya. Kemudian input yang bawah dengan terminal yang di bawah, ya, seperti ini. Jadi di sini akan mendapatkan nilai encoder saat 50 milidetik. Saat 50 milidetik berapa nilai encoder yang dihasilkan dengan menggunakan fungsi seperti ini, ya. Cukup mudah, jadi kita bisa mendapatkan nilai encoder per 50 milidetik. Di sini kita hubungkan dengan perkalian, ya. Jadi sesuai dengan rumus di sini kita sudah mendapatkan X, kemudian nanti kita bagi 360, kemudian kita bagi lagi dengan 50 milidetik, dibagi lagi dengan 60.000 milidetik, ya. Kita coba sederhanakan nilainya penghitungan RPM-nya. Jadi di sini sama dengan X dikalikan dengan 60.000 milidetik, gitu ya. Dibagi dengan 360 dikalikan dengan 50. Nah, ini sama saja dengan kita sederhanakan angkanya. Jadi X di sini, X-nya huruf besar, kemudian dikali 60.000 ini kita hilangkan angka nolnya, maka 360 juga kita hilangkan. 60.000 kita hilangkan angka nolnya lagi, ya 600 kita hilangkan angka nolnya, jadi 600. 36 kali 5, kemudian di sini saya bagi 6 menjadi 1, 36 juga bagi 6 menjadi 6. Sama saja dengan X kali 100 dibagi dengan 30, begitu ya. Sama dengan X dikali 10 per 3, ya. Nah, gini ya, 10 per 3. Dengan nilai X dikali 10, kemudian kita tambahkan pembagian 3, ya. Kita bagi dengan angka 3. Nah, seperti ini, ya. Oke, ini adalah nilai RPM. Kita create indikator. Ya, ini nilai RPM-nya. Kita beri nama RPM. Ya. Kemudian agar ini bisa tampil di grafik, kita hubungkan saja dengan grafik PWM. Jadi grafik PWM dengan grafik RPM ini ada hubungannya, ya. Jadi supaya tidak terlalu banyak grafiknya, kita sisipkan saja grafik RPM ke grafik PWM. Ya, caranya bagaimana? Kita bisa gunakan cluster, ya. Jadi cluster ini untuk menampilkan grafik dari 2 atau lebih data, kita bisa gabungkan dengan membuat bundle, ya. Jadi di sini kita hapus dulu untuk input dari PWM, kita hubungkan dulu ke sini. Kemudian yang kedua baru kita masukkan nilai dari RPM, kita hubungkan ke input yang kedua. Kemudian output dari bundle ini kita hubungkan ke grafik PWM. Ya, ini kita labelnya saya munculkan. Seperti ini, ya, teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapatkan grafik kecepatan. Ya, grafik kecepatan itu bersama dengan grafik PWM. Ya, di sini saya tulis lagi grafik PWM dan kecepatan. Kita bisa atur, klik 2 kali, kita buat agar di sini di properties, ya, klik kanan pada grafik PWM dan kecepatan, klik kanan, kita pilih properties, kemudian di appearance ini plot show-nya silahkan diisi 2. Ya, jadi ada dua grafik yang mau kita tampilkan. Kemudian di plotnya ada PWM, ada plot 1. Plot 1 ini silahkan diganti dengan kecepatan, gitu ya, kecepatan. Ini saya tempatkan agak ke atas, begitu juga nilai digitalnya ini saya tempatkan di atas. Untuk grafik kecepatan garisnya kita perbesar, ya, ini garisnya kurang besar. Kita klik properties, kemudian kita pilih garisnya lebih tebal, ya. Plot, pilih kecepatan,
kemudian garisnya kita pilih yang garis yang lebih tebal ya, baris ketiga. Kita klik OK. Ya, setelah itu coba kita jalankan. Proteusnya dijalankan dulu baru LabVIEW ya. Proteus ini saya jalankan, saya play. Ini saya perbesar, kemudian saya tengahkan menggunakan Justify Center ya. Ini RPM-nya. Saya jalankan. Nah, ini grafik kecepatan. Yang warna merah ini adalah grafik kecepatan. Ya, teman-teman bisa kita bandingkan dengan nilai di sini ya. Harusnya sama nilai PWM pada grafik dengan pada tampilan yang sebenarnya. Oke. Ya, jadi di sini grafik untuk PWM dan kecepatan. Jadi grafik di kecepatan ini minus 163. Begitu pula yang ada di Proteus ya, mendekati nilainya ya. Di sini min 165, di sini min 166 ya, hampir min 165 ya. Jadi rata-rata. Kenapa? Karena memang selisihnya terlalu kecil sehingga angkanya kurang begitu presisi ya, tapi ini sudah mendekati. Kalau saya buat ini 255, teman-teman bisa lihat grafik RPM-nya ya, grafik RPM-nya akan naik. Di sini minus 73, minus 40 ya, ini sudah 22, 36, 346 ya, mendekati. Jadi nilai RPM ini terhubung atau istilahnya linear ya, dan mendekati dari nilai RPM yang ada di Proteus ya. Teman-teman bisa lihat di sini 123, 130, sini 136, 140, 142, 143 dan seterusnya ya. 146, 150, 150 betul ya, 155, 156, 143, 159, 160 ya, mendekati kan. 161, akhirnya harusnya 165 maksimum ya. Di sini berosilasi ya, 163, 15 ya, karena memang nilai selisihnya terlalu kecil ya. Harusnya pulsa yang kita ambil mungkin sekitar harusnya lebih dari 1 siklus ya, supaya datanya lebih presisi. Tapi karena untuk kemudahan kita ambil saja loop sebelumnya ya. Jadi menghitung nilai X-nya itu mengambil data encoder saat ini dan data encoder sebelum loop dilakukan ya. Jadi dengan menggunakan hanya satu selisih loop ya. Jadi cukup mungkin kurang terlalu presisi ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih presisi, bisa mengambil data loop 2 kali atau 3 kali sebelumnya. Ya, demikian rekan-rekan, kita sudah bisa menampilkan data grafik PWM dan kecepatan serta grafik encoder ya. Kita lihat panduannya setelah ini. Jadi di program yang kedua ini kita sudah membuat program Arduino membaca encoder, dan juga kita sudah membuat program LabVIEW untuk membaca encoder, dan juga kita sudah melakukan perhitungan nilai kecepatan. Jadi kita juga sudah bisa menampilkan grafik, tidak hanya grafik PWM, tapi ada grafik encoder, dan terakhir grafik kecepatan motor. Berikutnya kita akan membahas mengenai program LabVIEW closed loop. Namun berhubung waktunya video sudah cukup panjang, maka kita akan bahas di video bagian ketiga. Terima kasih, semoga bermanfaat.